Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Bu Wahyu. Hari ini kita akan bahas tentang matematika kelas 7, yaitu operasi hitung bilangan pecahan. Nah, kali ini atau minggu ini Bu Wahyu akan bahas tentang penjumlahan serta pengurangan aja. Minggu depan baru akan Bu Wahyu bahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Untuk itu, kalian simak penjelasan dari Bu Wahyu. Setelah itu nanti kalian akan catat di buku catatan tentang materi penjumlahan serta pengurangan aja. Minggu depan baru akan Bu Wahyu bahas tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Untuk itu, kalian simak penjelasan dari Bu Wahyu. Setelah itu nanti kalian akan catat di buku catatan tentang materi ini. Semoga kalian memahami dan semoga ilmunya barokah. Yuk kita simak. Oke, sekarang masuk ke operasi hitung bilangan pecahan. Yang Bu Wahyu bahas minggu ini hanya dua, yaitu penjumlahan serta pengurangan. Untuk minggu depan mungkin nanti akan saya bahas perkalian serta pembagian. Baik, masuk ke penjumlahan. Yang pertama kita masuk ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. Contoh ya, yang pertama ini kalian perhatikan dulu. Kalau penyebutnya sudah sama, kamu masih ingat kan pecahan itu ada dua, pembilang dan penyebut. Kalau penyebutnya ini sudah sama, kamu tinggal jumlahkan aja pembilangnya. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 per 3 sama dengan 1. Ada keterangan di sini. Jika penyebut sama maka tinggal menjumlahkan pembilang. Nah, yang nomor 2 ini kan sudah beda ini penyebutnya. Kalau beda maka caranya adalah dengan cara mengalihkan 2 dan 3. Ini 2 kali 3, 6 kan? Nah, kemudian ini silang ya letaknya. 1 kali 3 taruh sini. Boleh 3 kali 1 dibalik. Kemudian yang sebelah sini 2 kali 2. Kalau sudah hasilnya dijumlah kemudian per 6. Maka hasil dari 1 per 2 ditambah 2 per 3 sama dengan 7 per 6. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 4 per 8 ditambah 3 per 12. Coba perhatikan. Apabila angka pecahan tersebut bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. 4 per 8 disederhanakan menjadi 1 per 2. Sama-sama dibagi 4 atas bawah. Kemudian 3 per 12 bisa disederhanakan juga menjadi 1 per 4. Sama-sama dibagi 3. Kalau sudah caranya hampir sama dengan tadi, maka yang bawah penyebutnya kita kalikan 2 kali 4, kemudian menyilang 1 kali 4 atau 4 kali 1 sama aja, ditambah 1 kali 2 atau 2 kali 1. Kalau sudah dijumlahkan, 4 kali 1 kan 4, 2 kali 1 2 per 8. Hasilnya 6 per 8. Hasil 6 per 8 ini tidak salah tapi juga tidak tepat. Maka kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita sama-sama dibagi 2 berarti. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Menjadi 3 per 4. Nah, itu contoh penjumlahan pada pecahan biasa. Berikutnya pada pecahan desimal. Yang pertama di sini ada 0,50 ditambah 0,21. Kalau dia pecahan desimal, kalian jangan lupa ya, diluruskan ini letak komanya. Nah, berhubung sama-sama sudah 2 angka di belakang koma, kan masih gampang, masih teliti. Langsung dijumlahkan hasilnya 0,71. Yang ini juga sama, masih 2 angka di belakang koma, cuma letaknya di sini ada 0. Jadinya di sini harus peletakannya harus lurus ya, 0,53. Nah, kita perhatikan contoh yang ketiga ini. Contoh yang ketiga 0,68 ditambah 20,3. Yang satunya ini 2 angka di belakang koma, satunya 1 angka di belakang koma. Bagaimana? Tetap luruskan koma seperti ini. Loh Bu, ini 20,3 kok ada nolnya? Enggak apa-apa. Angka 0 di belakang 3 ini tidak merubah nilai sama sekali. Hanya membantu kalian dalam meluruskan koma. 8 tambah 0, 8. 6 tambah 3, 9. Dan seterusnya. Ketemunya 20,98. Contoh yang keempat sekarang. 212,56 ditambah 0,0112. 0,012, maaf. Jadi ini meletakkan koma tetap seperti ini. Nah, ini 212,56 ditambahin 0 enggak masalah, tidak berubah nilai. Setelah itu kalian jumlah biasa, jadinya 212,572. Baik, itu untuk penjumlahan pecahan desimal. Berikutnya kita masuk ke pecahan campuran. Oke, selanjutnya adalah pecahan campuran. Contoh yang pertama ini adalah 2 1 per 3 ditambah 3 1 per 3. Bagaimana caranya? Yang pertama kalian harus mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa agar lebih mudah.
2/1/3 diubah jadi pecahan biasa menjadi 7/3. Kemudian 3/1/3 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 10/3. Masih ingat kan cara mengubahnya? 2/1/3 berarti 3 kali 2 ditambah 1. Taruh atas. 3 kali 2 kan 6, 6 tambah 1, 7, 7/3. 3/1/3, 3 kali 3, 9 tambah 1, 10, 10/3. Ingat karena penyebutnya sama, tinggal kamu jumlah aja pembilangnya. 7 tambah 10, 17, 17/3. Jawaban ini juga sudah betul. Disederhanakan lagi menjadi bentuk pecahan campuran menjadi seperti ini. 17/3 berarti 5, 2/3. Kemudian yang soal nomor 2 yaitu 2/1/4 ditambah 3/1/8. Beda penyebutnya ya, ini 4 sama 8, maka kita buat dulu seperti pecahan biasa, maka dibuat dulu menjadi 9/4 ditambah 25/8. Seperti biasa tadi, sama caranya seperti yang pecahan biasa. Tinggal kamu kalikan penyebutnya 4 kali 8, kemudian menyilang. Yang dimulai dari sini dulu ya, 9 kali 8 ditambah 25 kali 4 atau 4 kali 25. Seperti ini, jadinya 72 ditambah 100/32. Nah, bentuk ini harus disederhanakan anak-anak. Disederhanakan dulu menjadi dibagi 4, sama-sama dibagi 4, 43/8. Boleh dijadikan bentuk pecahan campuran kembali. 43/8 itu kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 53/8. Jadi jawabannya adalah 53/8. Oke, selanjutnya kita masuk materi pengurangan pecahan. Masuk ke pecahan biasa terlebih dahulu. Sama seperti penjumlahan, kalau penyebutnya sudah sama, kalian tinggal mengurangi pembilangnya saja. Jadi karena ini sudah sama ya, contoh yang pertama, maka langsung 3 kurangi 1 sama dengan 2. 2/8. Bisa disederhanakan tidak? Kalau bisa disederhanakan, maka jawaban yang tepat adalah 1/4. Contoh yang kedua, 3/8 dikurangi 2/4. Nah, seperti ini. Sama seperti ini, karena ini beda ya, kalian kalikan. Kita samakan penyebutnya dengan cara mengalikan. 8 kali 4, kemudian ini dikalikan. Jangan kebalik, yang sebelah sini dulu baru yang sebelah sini. Jadi ini 3 kali 4 atau 4 kali 3 dikurangi 2 kali 8 atau 8 kali 2. 3 kali 4 12, 8 kali 2 16. 12 kurangi 16 itu min 4/32. Bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 4, maka sama dengan min 1/8. Jawabannya tepat. Terus contoh yang terakhir, 7/4 dikurang 2/8. Ini 4 kali 8 sama dengan 32. Kemudian di sini 7 kalikan 8, terus ini atau 8 kali 7 dikurangi yang sisi sini 2 kali 4 atau 4 kali 2. 56 kurangi 8 44. Kemudian 4 kali 8 tadi 32, maka 44/32. Kita sederhanakan terlebih dahulu jadi 11/8. Boleh diubah menjadi bentuk pecahan campuran menjadi 1/3/8. Seperti itu. Sekarang untuk yang desimal ya. Di sini contoh 1,28 dikurangi 0,71. Ini masih dua angka di belakang koma, sama dua-duanya. Maka ini ya, 1,28 kurangi 0,71. Kita kurangi seperti biasa, 8 kurangi 1 7. 2 kurangi 7 kan nggak bisa, minjem 1 di sini jadi 12. 12 kurangi 5, 12 kurangi 7 itu 5. Maka di sini 1 sudah jadi 0, 0 kurangi 0 0. Jadi jawabannya adalah 0,57. Contoh berikutnya adalah 20,321 dikurangi 4,21. 20,321 dikurangi 4,21. 0, penambahan 0 di sini tidak mengubah nilai. Ya, hanya kalian meluruskan aja biar mudah. 1 kurangi 0 1. 2 kurangi 1 1, 3 kurangi 2 1. Nah, ini 0 kurangi 4 tidak bisa, kita pinjam 1 jadi 10. 10 kurangi 4 6. 2 yang tadi dipinjam 1 menjadi 1. 1 ya. Jadi jawabannya 16,111. Baik, kemudian di sini contoh berikutnya, contoh ketiga ya. 12,63 dikurangi 0,231. 12,630 dikurangi 0,231. Tinggal kalian
Ini ya, ditambahkan 0 untuk mempermudah kalian menghitung. Tidak menambah nilai atau mengubah nilai sama sekali. 0 dikurangi 1, kan nggak bisa minjem 1 jadi 10. 10 kurangi 1 sama dengan 9. Ini kan tadi sudah diambil 1, tinggal 2. 2 kurangi 3 kan nggak bisa, kita ambil sebelahnya lagi, jadi 12. 12 kurangi 3, 9. 6 tadi kan diambil 1, tinggal 5. 5 kurangi 2, 3. 2 kurangi 0 tetap 2, 1 turun. Jadi jawabannya adalah 12,399. Itu untuk pecahan desimal. Berikutnya atau yang terakhir tentang pecahan campuran. Pengurangannya sama kayak penjumlahan. Kalian mengubah dulu menjadi pecahan biasa agar lebih mudah. Maka di sini 3 2/8 menjadi 26/8. 2 1/8 menjadi 17/8. Karena penyebutnya sama, tinggal dikurangi yang pembilangnya aja. Jadinya 9/8. Bisa dituliskan pecahan campurannya menjadi 1/8. Kalau beda penyebutnya seperti ini, tetap kalian ubah jadi pecahan biasa dulu. Kemudian kalian kalikan seperti biasa tadi, 9 kalikan 3. Kemudian 31 kali 3 dikurangi 4 kali 9 atau 9 kali 4. Maka di sini ketemu hasilnya 57/27. Sama-sama dibagi 3, sama-sama dibagi 3, jadinya 19/9. Kalau dijadikan pecahan campuran jadi 21/9. Oke. Itu contoh pengurangan pada pecahan campuran. Baik, ini saya kasih beberapa contoh soal operasi hitung campuran ya. Contoh nomor 1, 1/2 ditambah 2/5 ditambah 0,3 dikurangi 20%. Biar mudah, di sini kan banyak pecahan biasanya, diubah jadi bentuk pecahan biasa semua. 0,3 jadikan pecahan biasa menjadi 3/10, kemudian 20% menjadi 20/100. Kita sederhanakan dulu menjadi bentuk 1/5. Lalu kita tulis kembali soal di atas jadi 1/2 ditambah 2/5 ditambah 3/10 dikurangi 1/5. Karena di sini ada yang penyebutnya sama, kita dahulukan aja. Boleh ini taruh di depannya. Jadinya 1/2 tambah 3/10 ditambah 2/5 dikurangi 1/5. 2 kurangi 1 kan 1. Sampai ketemu bentuk seperti ini. Nah anak-anak, ada solusi lain untuk menyamakan penyebut selain dengan mengalihkan. Kalian bisa mengalihkan kan, 2 kali 10 kali 5. Cuma nanti kalian bingung bagaimana cara meletakkan atasnya. Maka kalian pakai FPB dari ketiga angka itu. 2, 10, 5 kan FPB-nya 10. Berarti kan 10 bisa dibagi 2, bisa dibagi 10, bisa dibagi 5. Maka penyelesaian menjadi seperti ini. 10 dibagi 2 kan 5. 5 dikalikan 1. Diletakkan di sini 5. 10 dibagi 10 itu 1. 1 kali 3 tetap 3. Ditulis di sini. 10 dibagi 5 itu 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau sudah kalian jumlah biasa. 5 tambah 3 tambah 2 adalah 10. 10/10 sama dengan 1. Maka hasil dari operasi ini adalah 1. Kemudian contoh soal yang kedua, misalkan ada soal seperti ini ya. 1/3 tambah 4/9. Kalau tadi caranya Bu Ayu adalah dengan cara mengalihkan 3 kali 9, kemudian 1 kali 9 ditambah 4 kali 3. Bisa juga dengan cara solutif seperti ini. 3 dan 9, FPB-nya 3 dan 9 adalah 9. Maka 9 dibagi 3 kan 3. 3 dikalikan 1 tetap 3. Kemudian sini 9. 9 bagi 9 itu 1. 1 kali 4 ya tetap 4. Setelah itu dijumlah 7/9. Contoh soal yang ketiga. Di sini desimal, di sini pecahan biasa. Supaya mempermudah, misalkan di sini pilihan jawabannya adalah desimal, maka kalian ubah menjadi bentuk desimal semua. Kalau nanti pilihan jawabannya pecahan biasa, kamu ubah jadi bentuk pecahan biasa semua. Di sini contoh Bu Ayu, solusinya Bu Ayu dengan cara mengubah dengan pecahan desimal semuanya. Ini kan sudah desimal, ini juga sudah desimal. Yang belum desimal kan yang 3/20. Kita ubah dulu seperti cara yang minggu lalu. 3/20 maka bentuk desimalnya ketemunya 0,15. Setelah itu pakai penjumlahan dan pengurangan bersusun. 2,12 dikurangi 0,12 adalah 2,00. Setelah itu ditambah 0,15 sehingga jawabannya 2,15. Jawaban dari soal 2,12 dikurangi 0,12 ditambah 3/20 adalah 2,15. Kita tuliskan di sini
2,15.